Itu di air terjun kayak ibu ratu gitu, pakai mahkota, selendangnya lurik apa hitam putih gitu, warnanya hijau semua, senyum ke saya. Mbak Dian, ini biar uang yang di dalam kamar gold, kita harus ke Kemukus gitu, bilangnya gitu Mang. Pulang lagi lah, paginya itu dari Kemukus si ibu tahu-tahu bawa uang 1 kresek gitu, dibrekin di depan saya. Jadi ini daun Mang, daun dipegang sama ibu, diginiin udah dari buat beli rokok sama makan. Jadi uang 300.000. Kemudian sini minta rokoknya LA merah 2 batang sini. Sama di gini-gini aja tangannya. Jadi 200.000. Bener nggak si ibu ini? Apa cuman sulap aja? Kalau menurut saya bener. Dan sekarang efeknya ada Mang di saya Mang. Dari hasil ritual-ritual itu, efeknya ke saya ada di badan saya. Makanya sekarang saya lagi masa pengobatan, pemulihan lah batin, pikiran, sama raga itu Mang. Efeknya apa aja itu? Hari itu, sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Setelah mantra-mantra diucapkan, dupa hampir habis terbakar, dan uang yang seharusnya menggandakan diri tetap diam tak bergerak. Tidak ada perubahan. Kejadian yang dijanjikan berubah menjadi kebisuan. Dari keyakinan menjadi kecemasan, dari kecemasan menjadi ketakutan. Ia bangkit menatap uang yang masih utuh di meja, tak pernah berlipat ganda. Ini ada yang salah, gumam Mbak Dian. Tapi ini ibu minta syarat, kamu harus larung uang 17 juta ke kali. Hah? Kali 7 juta maksudnya gimana Bu? Saya nggak paham. Kamu nebusnya biar uang ini berkah kamu pakai, biar kamu nggak ada apa-apa, kamu sama keluarga, kamu harus larung uang 17 juta ke kali. Ada itu lokasi kali, nanti kamu saya ajak ke sana. Bilang gitu. Nah, saya bilang kan sama si ibu, Bu, lah orang saya kesini aja minta ongkos ibu, gimana mau tuh dapat 17 juta? Kan saya gitu logikanya kan. Gitu. Terus ibu bilang gini, ya kamu usahalah pinjem atau siapa. Kalau nggak gini, kamu pinjem uang teman kamu 17 juta, nggak ada 1 minggu balikin, lebihin nggak apa-apa. Kamu pinjem 17 balikin 20 juta nggak apa-apa. Bener Bu, serius. Masa kamu nggak percaya? Kamu kan masih di rumah saya, masa nggak percaya? Bu, kalau teman saya tanya gimana ya? Yaudah sini. Kamu video. Ini uang-uang di kamar ini kamu video semua. Ya makanya saya bilang tadi Mang, saya ada dokumentasi dari awal saya ketemu. Kamu video ini uang, ya kirim ke teman kamu kalau nggak percaya, biar kamu bisa kasih pinjam. Saya video semuanya, saya kirim ke teman saya cari-cari teman yang mau minjemin saya. Saya ngobrol, saya telepon, ada 2 teman saya mau pinjemin waktu itu. Nah, cuman teman saya bilang gini, ini bener ya, nggak nyampe 1 minggu dibalikin. Itu pun nanti saya adanya 3 hari lagi baru ada uangnya, nggak ada sekarang, nunggu saya gajian. Bilangnya gitu Mang. Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya ngomong ke ibu lah, mungkin bisa. Bu, ini adanya 3 hari lagi uangnya, masih bisa nggak itu buat larung itu ke ibu ratunya apa siapalah, saya bilang gitu Mang. Ya udah nggak apa-apa, gitu. Udah gitu, singkat cerita, ditransfer lah saya 17 juta sama teman saya itu. Masuk, saya ambil dari rekening, saya kasih ke ibu. Gitu. Yaudah ini saya terima. Saya tak keluar dulu ya, beli kain putih buat syarat larungnya gitu. Nanti kamu ikut sama saya ke kali itu di daerah sana bawah. Oh iya Bu, siap. Nah, itu sore sekitar jam 4 ibu pulang, bilang sama saya, Mbak Dian, ini pas mau malam Jumat nih, sekalian nanti kamu mandi di kali buat nyuciin diri lah gitu, bilangnya gitu Mang. Kali
Itu di Jawa Timur, di area itu tempat ada juga petilasannya Pak Karno di situ. Terus saya diajak ke sana. Ya, si ibu itu mampir dulu beli minyak, Mang. Itu minyak apa? Duyung. Yang segini tuh, minyak duyung sama dupa ke sana. Jadi saya, teman saya, ibu sama sopirnya, laki-laki itu. Berempat kita ke sana. Itu jaraknya dari rumah ibu itu sekitar setengah jam sampai lokasi. Kan saya lihat menitan itu, Mang, jarak itu. Nah, itu masuk, jadi tadinya itu desa. Pas masuk lokasi yang dibilang kali itu hutan jati, Mang. Hutan jati, ada gapura. Di situ masuk ke parkiran, itu ada semacam pendopo-pendopo gitu, pendopo-pendopo, warung. Nah, berhentilah di situ, parkir. Nah, dari parkiran jalan kaki, Mang, ke bawah. Ternyata itu ada tempat-tempat kayak makam-makam gitu, Mang. Kali. Lah itu yang dinamain kali. Orang saya juga baru tahu daerah situlah, bingung kan. Itu posisi habis maghrib kan gelap, Mang. Biasa bakar dupa, minyak disabur-saburin. Terus ibu bilang gini, Mbak Dian, ini kamu kan kesini untuk hajat. Kamu mandi dulu ke kali gitu. Kamu bilang di situ tujuannya mau apa gitu. Terus saya kan bingung ya, Mang ya. Tujuan saya kan dari awal saya mau ambil uang yang dijanjiin 1 minggu, yang jadi 1 bulan. Yang katanya 3 hari kok malah saya disuruh untuk mandi gitu kan. Saya bingung lagi kan. Ya udahlah, saya ikutin aja lah mau dia. Saya mandi itu sama teman saya mandi. Terus udah selesai, diajaklah ke pendopo yang tadi di parkiran itu. Saya nggak berani sebut namanya itu. Kayak tempat makam eyang. Masuk ke situ, bukain sama juru kunci, masuk. Udah itu kayak biasa lah di situ, kayak ada makam. Terus ada payung-payung gitu, ada payung, ada patung Mbah Semar itu ada di situ kan. Bakar dupa harus 11 biji juga. Misalnya orang 4 ya 1 orangnya 11 biji semua. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nih, Mbak Dian kamu 11 biji hitung. Ini Mbak Tari 11 biji. Ini si ini 11 biji. Itu 11 biji semua. Itu disuruh pegang dulu, Mang. Suruh pegang, kita sila kan ya, sila. Kita pegang udah sila. Ya saya bingung ya mau ngomong apa ya, salam sama siapa, nggak tahu ini siapa, buat ngapain gitu kan. Ya saya cuma ngikutin aja sila gitu, nggak ada apa-apa ngomong apa doa apa nggak tahu. Udah gitu, udah tantelepin. Udah ditantelepin, pulang. Itu saya diajak ngobrol sama si ibu. Mbak Dian, nanti kalau kamu udah pulang dari sini, jangan lupa sama saya gitu. Bercandaan dulu gitu kan. Oh iya Bu. Ngobrol-ngobrol apa sampai tengah malam. Lah jam 12 malam itu saya diajak ritual ke kamar itu, Mang. Pokoknya setiap jam 12 malam kita masuk ke kamar ritual. Gitu. Lah untuk apa Bu? Udah kamu ikut aja, nggak usah tanya, banyak tanya. Kamu mau nggak bawa pulang hasil uang? Ya mau Bu. Ya kan emang tujuan saya untuk uang ke sini. Saya gitu kan. Ya udah masuk ke ritual. Itu saya, teman saya sama si sopirnya itu juga ikut beserta ritual. Lah di situ disuruh rokok semua, Mang. Yang ikut itu suruh rokok semua, nggak boleh satu yang nggak boleh rokok. Walaupun kita nggak rokok disuruh ngerokok di situ. Gitu. Dikasih satu-satu, nih nyalain. Ayo kita ritual, dari ritual. Dah, nggak ada 15 menit keluar. Nah, saya kagetnya itu, Mang. Setiap hari ternyata si ibu tuh bikin sajen. Sajennya itu ya harus ada ayam, bubur, buah, kembang.
itu harus ada setiap hari. Sama minum-minum kopi-kopi itu harus ada setiap hari. Padahal dulu gak ada kayak gitu Mang, pas saya ikut kerja sama dia gak ada. Ini kok ada begini, ritual kayak gini semacam ini, apa gitu. Nah udah begitu saya tanya kan, Bu, kok sekarang si ibu ritualnya pakai yang kayak begini? Ya sekarang saya mintanya sama yang kidul, sama Kaki Durgo ini Durgo gitu dia bilangnya. Yang punya bang gaib, uang gaib, bilangnya gitu Mang. Oh gitu ya Bu. Ya, saya nggak mau banyak tanya. Ya saya nanya kan sama si ibu, Bu itu kan uang sudah dilarung apa belum semalam? Udah gitu kok, emang kamu nggak lihat? Ya saya nggak lihat kan, saya disuruh mandi sama ibu. Gitu katanya uang yang 17 juta itu udah dilarungin. Tapi saya nggak lihat kan, saya mandi Mang. Memang nggak nyampe 1 minggu saya dikasih uang 20 juta. Buat mengembalikan yang 17 juta itu tadi sama ngasih upahan lah yang ngelebihin 3 juta. Itu memang bener. Nggak nyampe 1 minggu dibalikin. Udah kan, kamu udah bayar utangmu, bayar utang. Nah, si ibu ngomong sama si teman saya, gitu. Tari, kamu ke halaman depan. Petik, terserah mau itu bunga, mau itu daun, yang penting jangan ranting. Disuruh petik itu. Berapa Bu? Terserah, mau 3, mau 4, 5 terserah. Gitu kan. Udah gitu, saya sama teman saya itu ke halaman rumah. Memang halaman rumah itu banyak, itulah tanaman lah. Kayak tumbuh-tumbuhan bunga atau apa kan banyak itu. Saya tertariknya ke bunga kenanga, tapi masih kecil-kecil segini-gini, masih kecil, belum mekar lah, masih hijau kecil gitu kan. Saya petik, nemunya cuma 3, itu langsung masuk rumah lagi. Bu, ini cuma dapat 3 kembang kenanga. Ya udah nggak apa-apa. Dah itu kamu nyari kardus yang kecil apa-apa gitu. Saya nyari-nyari adanya kardus sepatu nemunya. Segini nih kardusnya, segini kecil. Udah sini, ayo masuk kamar ritual. Cuman posisi kamar ritual itu nggak ditutup pintunya. Itu kan pagi Mang, pagi kan, dibuka itu pintu. Jadi saya duduk di pojok sini, terus bos saya, si ibu itu sama teman saya. Lah kardus itu dipegang sama si teman saya, sama itu masih genggam bunga yang dipetik tadi. Dah masukin ke kardus itu. Sama tangan kamu ke sini, masukin kardus, tangan teman saya gini, si Tari itu. Nah, tangan bos saya itu kosong itu kan, nggak ada apa-apa itu. Masuk juga di atas, numpangin si tangan si Tari itu. Udah, Mbak Tari, remes-remes itu bunganya sehancur mungkin, terserah kamu sekuat mungkin dihancurin. Iya ngikutin lah instruksi itu. Lama-lama itu remukan bunga itu jadi uang Mang. Yang di kardus itu jadi uang. Jadi uang itu sama remesan itu campur. Udah hitung ada berapa jadinya. Saya hitung dapat 3.700.000 itu Mang. Dari 3 biji kembang kenanga. Kaget saya. Kok bisa? Posisi kan pagi. Saya lihat itu kardus kosong, saya yang ngambil. Saya nyari. Bunga juga saya yang metik sama teman saya. Teman saya juga yang remes-remes, kok bisa? Dari mana? Gitu. Nah udah gitu. Gini, ini dibagiin buat kamu 2 juta. Ini dibagiin sama yang di rumah ini, seisi rumah ini terserah mau dibagi berapa-berapa. Yang penting habis. Ya Bu, saya bagiin seneng kan. Setiap hari ritual di rumah. Saya didudukin tuh Mang. Mbak Dian, aktivitas saya sekarang begini. Pagi jam 7 harus ada sajen. Yang utama itu ayam, minum, bunga. Jangan sampai ketinggalan. Bunga sehari sekali, kalau minum itu sehari 2 kali diganti. Jadi jarak waktunya kalau minum kayak kopi, teh itu pagi sampai maghrib. Habis maghrib udah diganti. Tapi kalau bunga sehari sekali gitu. Nah nanti sewaktu-waktu kamu dampingin saya ritual ke
Itu Mang. Nah saya bingung ya. Ya saya sini kok jadi semeraut gini. Tujuan saya yang awal gimana ini? Nah sedangkan Mas Iki nelponin saya terus. Nanyain kapan mbak, ini kok nggak ada kejelasan ini kapan. Gitu kan. Pas kapan saya head Mang. Itu posisi saya head. Kan selalu dipesenin kan. Ganti kembang pagi, air, ada sajian ayam apa kan pagi itu. Jatahnya saya itu ganti kembang. Posisi saya head. Saya masuk kamar, nyiapin sesaji kan. Pas bunganya itu jatahnya saya. Saya ngasih kembang itu. Posisi kamar kosong, nggak ada orang. Saya ngasih kembang ke tempat saji-saji itu. Baru melangkah mau keluar, kembangnya kelempar itu, kebuang keluar. Loh, saya gini, merinding saya, nggak ada orang. Ya terus ini kok bunga kok nggak di meja lagi, di atas saji, kok malah di luar. Saya panik itu, aduh kenapa ini, aduh takut saya, merinding saya di situ. Saya ketuk ibu kamar, bu, kenapa? Saya kan naruh kembang tuh. Kok kelempar keluar ya? Gak ada orang loh bu di kamar. Kamu kotor ya mbak? Head ya? Iya. Oh ya udah. Ibu manggil teman saya yang tarik itu. Mbak Tari. Tolong gantiin semua sesaji yang di dalam kamar. Jadi itu semua sesaji diganti semua. Karena kesalahan saya itu kotor masuk kamar ritual. Dan ternyata selama kita head gak boleh masuk kamar itu. Gitu Bang. Singkat cerita ya Mang ya. Itu singkat cerita gak jelas itu. Yang uang yang katanya minta Ibu Ratu yang separuh itu gak jelas. Sama Mas Ikinya juga gak jelas itu uangnya gimana kan. Malah saya itu diajak ritual terus Bang. Pagi sampai jam 2. Itu malam. Nah, pas kapan dimana itu pagi pengen main Mang tapi nggak posisi malam itu. Ada tukang nyapu di situ. Nyapu kan. Nyapu dideketin sama si ibu. Mas, tolong ambilin 3 lembar apa 2 lembar daunnya. Buat apa bu? Udah ambilin aja sini. Diambil sama si tukang sapu kan lagi nyapu itu Mang. Di area itu. Ambil, ini bu. Nah itu dipegang itu. Jadi ini daun Mang, daun. Dipegang sama ibu. Diginiin udah. Dan ini buat beli rokok sama makan. Jadi uang 300.000. Diliatin, dirata. Bu, ini asli bu. Ya asli. Hah, beneran bu ini asli. Nanti jadi daun gak? Kalau kamu gak percaya sana buat beli. Kan saya sering kesini, masa kamu gak kenal saya? Orang sini pada tahu saya semua loh. Masa kamu gak kenal saya? Si ibu bilang gitu. Hah, bener bu, apa ilmunya bu? Apa ilmunya gitu. Dah itu rahasia, yang penting kamu itu buat beli makan sana. Nyapu kok lemes gitu, itu bilang si ibu gitu. Ya itu udah pulang lagi Mang, balik lagi ketemu lagi sama si tukang sapu itu. Tanya-tanya kan tukang sapu, bu itu kemarin gimana sih bu, kok bisa jadi uang? Saya baru lihat ini seumur hidup saya, kok ada orang kayak jenengan gitu. Lah nyatanya ada gitu kok, kebuktikan. Ada nggak itu kamu simpen kemarin uangnya? Masih bu, masih 100 gitu. Itu nggak jadi daun Mang, masih itu 100.000, masih utuh. Nah, kenapa masih penasaran kamu? Dah, kemudian sini minta rokoknya, LA merah 2 batang sini. Gitu. Udah diambilin kan sama saya. Nah, sama dia ditaruh kayak gini, 1, 2, digenggam sama dia. Sama di gini-gini aja tangannya. Jadi 200.000. Dah kamu lihat nih, beli rokok lagi sama makan. Saya
sama tong sampah bengong Mang. Hah? Gini terus. Mas coba saya pinjem uangnya deh, saya mau pegang, saya gitu kan. Saya pinjem uangnya, saya lihat, tak raba, tak cium-cium, tak liatin. Asli, baunya juga bau uang, tapi nggak wangi. Uangnya biasa, 100.000. Udah gitu ya Mang. Itu keanehan banyak itu. Yang dari kenanga, daun, ya kan, dari rokok. Si ibu ngajakin saya Mang, Mbak Dian besok kita pergi ya ke daerah Sragen. Ya Bu. Yaudah. Ini belum pulang-pulang nih mobil rentalnya. Belum. Jadi itu dibayarin sama si ibu. terus. Iya, keselip malah saya. Iya. Jadi belum pulang ini ya? Belum Sudah pulang. berapa hari itu? Itu ya 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Dia bayarin dan posisi kos saya juga dibayarin sama si ibu. Kos mobil dibayar sama ibu. Cuman nggak jelas ini uang yang di kamar itu nggak jelas. Malah saya diajakin ritual terus. Gitu. Nah, posisi ke Sragen Mang. Di Sragen, mau ke Sragen itu kan nyuruh saya mampir ATM. Karena dia punya anak yang tinggal di Jogja. Mbak Dian, saya minta tolong cariin nomor rekeningnya si anaknya. Nanti di ATM ambil uang 15 juta sama transfer anak saya ini 10. Jadi kan total 25 ya Mang. Oh ya Bu, ini pinnya ini di sini. Gitu. Udah gitu saya masuk ke ATM Mang. Saya masuk ke ATM, masukin ATM, pinnya udah. Saya cek saldo kan. Saya cek saldo, boro-boro 25 juta. Itu saldo cuma 2 juta Mang. Cuma 2 juta lah, saya keluar kan. Bu, ini saldo cuma 2 juta, gimana mau transfer sama ambil? Hah? Masa? Aduh lupa saya. Udah sini, masuk lagi, masuk mobil tuh. ATM-nya dipegang sama si ibu. Gini. Dia nyalain rokok. Dalam mobil itu Mang. Digenggam itu ATM. Bul 3 kali. Dah sana. Sekarang ambil 20 juta. Sama transfer 15 juta. Hah? Saya nggak nanya, masuk aja ke ATM. Itu saldo udah 65 juta Mang. Hitungan menit. Cuman modal rokok ibaratnya gitu loh. Saya bengong di dalam ATM tuh bengong. Nggak salah tadi tuh aku lihat 2 juta. Ini kok bisa 65 juta ya? Aduh, nggak masuk akal lagi nih. Ini nggak masuk akal, ini berantakan udahlah. Semerawut apa lagi ini, kok ada kejutan-kejutan kayak gini. Saya pernah mencoba mutasi itu, tapi nggak ada nama pengirim. Taunya uang masuk aja, saya pernah. Dan anehnya setelah 45 hari itu laporan hilang. Saya pernah buktiin itu. Karena saya juga ada kecurigaan waktu itu. Tapi nggak ada. Nggak ada ya laporannya? Laporannya ada di tadinya. Print out tapi nama pengirim nggak ada. Di print out? Enggak, kan di M-Banking kan kelihatan itu. Saya pernah juga. Pakai ATM saya pernah. Gitu. Nggak ada ya? Hilang. Cuma nominal udah. Tapi setelah saya mutasi untuk ke berikutnya gitu kan, sebelum sebulan yang lalu itu hilang itu uang. Laporan uang itu nggak ada. Uangnya sih ada. Uangnya kan udah kepake Mang. Udah diambil tapi semua. laporannya hilang. Itu. Singkat cerita ya, udah saya transfer, udah saya ambil. Itu saya dikasih uang 1 juta. Nih buat bonus gitu. Udah. Itu sering banget Mang. Nggak cuma sering 2 kali. Sering. Yang dia pergi sama anaknya kurang uang, saya disuruh ambil. Sering bikin lah kayak gitu. Sampai 70 juta, 35 itu sering. Dengan metode yang sama. ATM dipegang, rokok udah. Ya itu pas di mana kan saya menanyakan Mang. Menanyakan uang saya ini sama Mas Iki ini teman saya, kok nggak ada kejelasan kan ya. Bu, ini gimana kok saya udah ngelarung uang sama Mas Iki juga udah bayar minyak, kok nggak ada kelanjutan gitu. Ya itu nanti saya sudah tanya sama
si makhluknya, si mbah, katanya belum saatnya, nanti nunggu malam ini gitu. Tapi dia nggak nyebutin malam apa. Nanti kalau ada masanya, ada waktunya saya kasih tahu, kamu tirakat dulu gitu kan. Terus saya dikenalin tuh sama kiai mang, sama si ibu itu. Dikenalin sama kiai yang nggak jauh lah dari rumah si ibu ya, 1 jam lah antaranya itu. Itu di daerah Magetan, tapi sekarang udah almarhum. Itu saya dikenalin, si ibu cerita lah kalau si saya sama teman saya itu yang masih itu ada hajat, cuman ini kenapa kok belum gul-gul gitulah. Itu ada ndak solusi lain gitu. Di situ saya tambah bingung ya mang ya. Lah kemarin si ibu bilangnya kan cuma minyak, kenapa kok sekarang dia jadi curhat sama kiai itu? Ada apa ini? Saya bingung di situ mang. Kok jadi semraut gini ya? Kok nggak jelas gitu ya? Nah, malah saya sama kiai itu disuruh puasa mang. Puasanya itu 3 hari saya tanpa minum, tanpa makan, tanpa tidur. Yang 4 hari ke sana saya boleh tidur setelah jam 12 ke atas, tapi nggak boleh makan sama minum. Selama saya menjalankan ritual tirakat itu, saya disuruh wirid ya latifku itu sebanyak mungkin selama 7 hari. Yang dimana ternyata tujuan itu untuk ritual yang pernah dilakuin sama ibu itu. Nah, saya tanya sama Pak Yai, Pak, nyuwun sewu, kan saya kesini minta tolong sama ibu lah, kenapa sekarang saya malah disuruh tirakat? Lah nanti kalau si ibumu nggak lama itu nanti nggak gugul. Yang penting pesan saya mbak, kalau mbaknya sudah siap dan mau melaksanakan tirakat ini, jangan sampai pergi dari rumah. Lah kenapa pak? Ya soalnya ini nanti cepatnya itu 3 hari, lamanya 7 hari. Maksudnya apa? Kamu dianterin uang, jangan kayak bos kamu dulu gitu. Udah dianterin uang ke rumah malah nggak diterima, malah orangnya disuruh pergi, diusir, akhirnya gagal gitu mang. Lah ternyata saya telusuri emang benar. Jadi dulu itu saya kan tanya sama anaknya tuh yang dulu menyaksikan, jadi anak sama suaminya, katanya suami istri pengemis itu tanpa alas kaki bawa koper, ketuk-ketuk bilang, Dek, saya disuruh sama si ini nitipin koper ini ke kamarnya si ibu gitu. Lah bapak siapa? Yang penting saya disuruh naruh ini ke kamar si ibu. Anaknya takutnya ini orang kok kayak orang gila penampilannya, kok bawa koper, takutnya itu narkoba apa, diusir lah si suami istri itu tadi yang kayak pengemis. Nggak taunya itu uang mang isinya. Nah, saya makanya diwanti-wanti sama Pak Yai, kalau pokoknya jenengan jangan sampai pergi di rumah. Ada suara apa, ada orang bawa mobil, orang pengemis, orang gila, mau apapun terima. Bawa apa diterima, mau itu bawa karung, bawa koper, bawa tas diterima gitu. Yang penting kalau ada suara atau apa, jangan lupa nyalain dupa. Dupanya itu harus dikasih beras di gelas, tapi kamar jangan sampai kebuka. Taruhnya di depan itu aja, depan depan kamar, pintu kamar itu nanti dupanya. Dapatlah saya 3 hari mang, 3 hari puasa tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum, cuman wirid aja ya itu dah. Saya berhasil 3 harinya mang. Gak tahu kenapa bos saya nyuruh saya pergi keluar sama bos, padahal nggak jelas itu keluarnya kemana. Ayo mbak Dian tak ajak keluar. Kemana bu? Kan saya lagi ada ini. Nggak apa-apa lah, kan ada teman kamu tarik di rumah sama anak saya. Saya briefing dulu kan teman saya sama si anak, Mbak Tari, Mas, sama si anak si ibu, tolong nanti atau kapan saya pergi belum pulang, ada suara apa, ada apa-apa diterima dengan nyalain dupa. Kalau misalnya orangnya wujud atau apa ya diterima, bukan pintu. Oh iya. Nah, nggak taunya singkat cerita ya mang, itu ya hari ke-7 itu ada kebijakan itu mang. Saya
nanya sama ibu kan, "Bu, itu apa, Bu?" "Gak tahu itu apa ya." Teman saya baru ngomong sama saya, "Ini kayak suara kemarin deh, yang 3 hari kemarin, 3 hari yang lalu. Cuman yang pertama itu kencring, berbiar gitu, sampai 3 kali. Cuman teman saya lupa nggak nyalain dupa, juga lupa nggak ngomong sama saya, gitu mah. Nggak taunya itu yang saya tirakat itu berhasil sebenarnya, cuman nggak ada yang nerima gitu loh. Jadi itu suara tuh bunyi dari jam 4 sampai jam 8 malam gak ada hentinya. Itu tetangga denger. Tetangga denger, ngeliatin, keluar. Tapi genteng gak ada yang rusak, utuh. Suaranya getar sampai rumah. Anehnya di situ. Akhirnya ibu abis isya itu mau jam 8 gak ada hentinya, masuk ke kamar ritual. Beraniin buka kamar ritual. Ngebuka, bilang sama saya gini, "Udah, kamu di sini aja, jangan keluar dulu, kamu di sini sama saya." Saya duduk gitu, ibu di sebelahnya saya. Itu belum nyampe nyalain dupa, ibu itu kayak ketendang langsung ke belakang, darah tuh moncrat itu di rumah. Wah, tuh gini langsung. Padahal jarak dia sama belakang tuh jauh loh, Mang. Kamarnya kan luas itu. Aduh, gini, tolong minum. Si ibu itu, saya langsung buka pintu, ambil minum, saya kasih minum. Nah, cuman saya nyangga ibu itu nyangga gini, terus tangan saya nadain darah itu keluar terus darah. Gimana, saya panik kan, aduh gimana, udah gak apa-apa, udah gak apa. Setelah tenang lagi, si ibu bilang sama saya, katanya marah itu yang saya tirakat itu, makhluknya marah. Uang udah mau diantar, kenapa nggak ada yang terima? Setelah datang, sajinya kok basi semua. Minumnya basi, makanannya basi, kembangnya juga basi. Jadi merasa nggak dihargain gitu. Udah dibawain rezeki, kenapa nggak diterima gitu, nggak dibukain pintu? Sesajennya juga nggak ada yang enak gitu bilangnya. Akhirnya paginya kita ke rumah Pak Yai, tanyain gimana sih, ada apa gitu kan. Pak Yai kita bawa ke rumah, masuk kamar ritual itu, Mang. Kamar ritual itu posisi sore itu habis asar. Saya, Pak Yai sama ibu itu di dalam kamar ritual. Kalau Pak Yai nggak pakai kembang lah, pakainya cuma dupa lah itu dia. Nah, itu saya kan melek kan, posisi melek. Itu uang dari atap, Mang. Dari itu kan sebenarnya kan atapnya kan plafon gitu kan tertutup, tapi dia nggak tahu muncul dari mana, terbang gini dari atas ke bawah, pluk di atas saji. Nggak ada yang lubang. Ini uang dari mana? 100.000. Lah di situ Pak Yai bilang, "Mbak, sebenarnya jenengan itu berhasil, tapi kesalahan jenengan nggak di rumah. Ini contohnya yang dari Mbah, yang seharusnya jangan terima." Gitu. Nah, terus saya tanya, lah itu suaranya suara jedir-jedir kayak ledakan itu apa, Pak? Ya, itu uangnya saking gedenya lah, tempat uangnya saking besarnya nggak bisa masuk, tapi nggak ada yang terima, makanya suaranya nggak ada hentinya gitu. Ini cuma dikasih kenang-kenangan contoh, mbaknya gagal. Dah. Si gitu. ibunya kemana waktu itu? Sama saya diajak pergi terus, Mang. Jadi kosong di tempat ritualnya ya? Kosong. Cuma yang di rumah udah ditungguin. dikasih tahu, tapi nggak ada yang terima. Nah, terus si ibu efeknya saya nggak tahu ya, kayak ketendang itu saya nggak tahu ya. Ya saya pegang kan uangnya asli gitu, tapi memang wangi, itu uang wangi, dan itu bener-bener meling lah, baru wangi. Nah, terus gimana Pak Yai sekarang? Ini juga jenengan juga nggak bisa lah dilanjutin lagi gitu. Ya udah Pak Yai, nggak apa-apa lah, orang mau belum rezeki mau gimana lagi gitu kan. Nah, udah gitu setelah itu saya mimpi, Mang. Saya mimpi, itu mimpinya udah nggak wajar. Saya didatangi nenek-nenek. Nenek-nenek itu ngomong sama saya, ngomongnya sambil masuk kamar ritual.
gitu. Kamu ngapain di sini, pulang? Ini kamar nggak ada apa-apa. Ini liatin ini, liatin. Jadi nenek itu kayak marah-marah. Liatin. Diberantakin itu kamar. Kerdus yang ditutupin kain sama kerdus yang saya katanya larung itu kosong, nggak ada uang. Itu dalam mimpi saya, gitu. Dah, saya diem, saya nggak tanya apa-apa juga sama ibu. Malam kedua saya ngimpi lagi. Saya sama ular. Itu saya lihat, saya itu jang, Mang. Dah, saya diam, nggak ngomong apa-apa juga sama si ibu. Malam ketiganya saya mimpi macan. Nah, macan itu lama, kan macannya gede, Mang, wujud jadi manusia, ngomong sama saya. Jadi posisi macan dulu lama-lama jadi manusia tuh kayak gini, senyum, bilang sama saya, "Dok, kamu ki putuku, delok kukumu," gitu. Sing hati-hati nek batin, sing hati-hati nak ngucap. Apa sing mbok ucap, apa sing mbok batin bakal kedadean. Nak arep batin, arep ngucap sing apik. Itu hilang udah. Saya belum tahu, Mang, itu belum tahu. Nah, malam kelima saya ngimpi lagi. Itu di air terjun kayak ibu ratu gitu, pakai mahkota, selendangnya lurik apa hitam putih gitu, warnanya hijau semua, senyum ke saya. Udah, saya nggak tahu artinya apa, dia senyum ke saya aja, hilang. Nah, malam terakhirnya ini, malam kelima itu saya dimimpiin, saya sama bos saya, ibu itu. Nah, di situ saya udah mulai nggak terima mimpinya, nggak ngakal gitu kan. Saya diem datang ke rumah Pak Yai. Tapi saya izin sama ibu mau jalan-jalan lah, buang bunek gitulah. Tapi saya ke Pak Yai. Saya tanya, ada apa saya kok begini? Gitu. Mbak, jenengan itu sebenarnya punya mbah, yaitu yang macan. Mbahnya minta selendang putih. Terus kalau bisa mbaknya pulang lah, jangan di situ. Ya kenapa Pak Yai, kan saya lagi ada hajat. Nanti jangan tahu jawabannya sendiri. Ini tidak baik, pulang. Kalau bisa pulang, jangan di situ. Gitu. Udah gitu, saya pulang. Saya bilang sama si ibu, "Bu, ini saya ada pesen. Katanya saya disuruh cari selendang putih." Gitu. "Oh iya, kapan mau cari?" "Ya nggak tahu, terserah ibu kapan." Gitu kan. Udah gitu, malam harinya saya diajak ke ritual lagi. Mbak Dian, ini biar uang yang di dalam kamar gold, kita harus ke Kemukus. Gitu, bilangnya gitu, Mang. "Kok sampai ke sana, Bu? Kok jadi ngurut-ngurut ke Kemukus, kenapa?" "Udah, kita penting ke sana aja. Besok jam 3 kita berangkat." Gitu. Bener, Mang, kita berangkat ke sana. Kita mampir dulu beli sesaji, itu pagi sampai Sragen kita beli sesaji, kita langsung ke Kemukus. Sampai sana kita ketemu juru kunci itu, Mang. Kita diarahin, disuruh mandi ke Ontrowulan, ke makam ini, sampai yang terakhir kita disuruh ke makam Pangeran Samudra. Di situ saya disuruh keluar, si ibu masuk, ya Mang, saya nggak tahu ngobrol apa. Yang ibu bilang ke saya intinya harus ada selamatan di Kemukus gitu, potong kambing, sembelih kambing. Pas perjalanan pulang, si ibu bilang sama saya, "Mbak Dian, besok malam Rabu Manis kita kesini lagi, kita selamatan di Gunung Kemukus." Gitu, Mang. Nah, singkat cerita, sampailah Gunung Kemukus, tapi kita nggak tahu itu sembelih kambingnya di mana, saya nggak tahu. Tapi memang ada selamatan, tapi saya nggak tahu itu kambingnya di mana. Pulang lagi, lah paginya itu dari Kemukus, si ibu tahu-tahu bawa uang 1 kresek gitu, dibrekin di depan saya. "Kemudian, ayo siap-siap kita ke Sragen, ke sorong mobil," gitu. "Nah, ngapain, Bu?" "Ya beli mobil lah, masa kita mau ngepel di sana." "Oh iya, Bu." Saya bingung, udah lemes saya memang, karena udah capek ngikuti dari ritual-ritual, tapi hasil saya nggak ada, saya capek.
gitu. Ya cuma dapat sipir-sipiran aja itu, yang kalau dia bikin uang dari daun atau uang itu cuma itu aja udah. Udah nyampe di showroom dia beli mobil cash harga 375 gitu. Itu pulang dari Kemukus itu Mang. Berikutnya dia juga beli mobil sampai 4 mobil. Ini belum pulang juga ini. Belum. Beli 4 mobil tuh belum pulang. Belum juga. pulang sampai hampir 5 bulan saya Bang. Mobilnya nggak dipulang-pulangin? Enggak. Itu nggak nanya kurang rentalnya? Enggak. Karena dibayar terus. Iya. Gitu. Udah singkat cerita ya Mang ya. Itu kan anaknya pulang tuh dari Jogja. Itu dari Jogja pulang. Yang tadinya kamar ritual nggak boleh dibuat tidur, itu dibuat tidur. Saya disuruh mindahin kipas apa semua ke kamar ritual. Gitu kan. Yang nggak sengaja itu kipasnya itu jatuh Mang di atas kerdus yang ada uangnya itu tadi. Geblak gitu kan. Ternyata itu uangnya, atasnya uang, bawahnya itu bantal. Kagetnya minta ampun saya langsung tak buka gini. Ya Allah, kok lubang kesini tak saya raba, bantal. Jadi uangnya cuma di atas aja Mang. Bawah tuh udah bantal bukan uang. Saya diem, nggak negur si ibu gak, saya diem. Cuma saya gedek gitu kan. Udah gitu. Malam berikutnya nggak sengaja itu ritual kesenggol sama tangan saya yang sebelah sini. Kan yang kebuka yang sebelah sini tuh. Yang sebelah sini kesenggol sama tangan. Kok enteng? Ini kan kerdus kemarin yang saya ambil yang katanya ada uang 1,7-nya. Kok enteng? Udah itu saya udah diem aja. Diem itu. Nah, terus pagi itu saya diajak ke Sragen lagi, cari selendang yang katanya mbah saya minta gitu kan. Ke Sragen, dapat itu selendang. Pulang, saya dibilangin sama si ibu, nanti kamu memasrahkan selendang ini ya. Tapi ini mbahmu nggak mau di kamar ritual sana, maunya di kamar punya kamu. Harus sama kamu ini kamarnya. Ya Bu, buatlah saya itu meja itu kan, saya isi sesajen apa gitu. Saya head Mang, nggak bisa ritual. Saya head nggak bisa ritual. Teman saya suruh makilin saya. Itu pagi-pagi jam 9 ritualnya untuk masrahin selendang itu. Mbak Tari, saya keluar dulu. Ini rokok habisin. Nanti kalau rokok ini sudah habis, tolong lihat itu ada apa depan kamu. Udah, saya kan di luar Mang, di luar kamar karena saya head kan. Pas teman saya keluar, saya tanyain gimana ritualnya, diterima nggak itu selendang saya gitu. Ya itu tadi saya sama ibu disuruh ngabisin rokoknya habis, ada uang 100.000 itu di situ di meja. Itu meja kosong gitu. Ya terus gimana, nggak tahu. Yaudah panggil ibu lah, kita kan nggak tahu. Saya panggil ibu, Bu, itu si Tari ada uang di situ pas ngabisin rokok si ibu, gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, berarti bener lah itu mbah kamu beneran ada gitu. Dah singkat cerita ya Mang ya, semakin kesini semakin nggak jelas, sampai yang tadinya bilang 1 minggu jadi 1 bulan, sampai mau 5 bulan itu nggak ada kejelasan. Adalah kejadian Mang, keributan itu di rumah. Keributan yang dimana sopirnya si ibu yang satu itu mabuk marah-marah gitu, mabuk marah-marah, datang itu. Punya supir lagi? Iya, sopirnya 2, saya sama si orang itu, yang laki-laki yang ngikutin saya ke. Datang marah-marah, mabuk itu Mang, gedor-gedor pintu, teriak-teriak, posisi orang tidur semua, kita kaget semua kan, bangun gitu, udah bantingin apa-apa itu. Nah, terus si ibu masuk kamar ritual. Kamar ritual, tahu-tahu dia keluar itu muntah darah. Tapi saya ngerasa aneh darahnya, yang kayak nggak biasanya si ibu muntah darah. Jadi warnanya kayak hitam-hitam tinta gitu loh, aneh, kayak aneh gitu. Ibu gini, semboyang keluar,
Aduh, tolongin, tolong, air, tolong. Udah, saya kasih air, saya panik kan, saya kasih air. Itu si ibu bilang gini, kalian itu tahu nggak sekarang lagi ada hajat di kamar, ada apa? Nih, prahara nih kayak gini, marah-marah kayak gini, berantem kayak gini. Lihat itu kamar, masih ada nggak itu uang-uangnya? Saya masuk kamar panik ya Mang ya. Saya buka pintu, nyalain lampu. Itu udah nggak ada uang. Di 7 kardus totalnya itu sudah nggak ada uang, kosong semua. Cuman kan kembang isinya kering. bantal. Gitu. Gimana? Yang bantalnya juga hilang. Bantalnya ada di sana, di pojok-pojok, yang tadinya nggak ada, jadi ada bantal di situ, penuh bantal. Langsung saya marah di situ, Mang. Bu, sekarang buka-bukaan aja sekarang. Ibu ya, Bang. Ibu ya, maksudnya apa kamu marah gitu? Sekarang ini Bu, kemarin saya mimpi datengin nenek-nenek, kamar kosong. Terus kemarin saya nyenggol itu kardus, enteng. Terus dateng anak-anak ibu, saya mindahin itu kipas, adanya bantal sama uang. Ibu bohong lah, paling itu ibu juga sandiwara gitu, saya gitu kan. Kamu sok tahu lah kamu, ini beneran kamu gara-gara si sopir saya marah-marah kamu jadi jadi gagal nih hajat kamu gitu. Udah Bu, saya nggak percaya sama ibu. Sekarang jujur gimana ini Bu? Nggak, ini beneran, ini gagal karena kalian tuh pada marah-marah. Kan masih bisa kita perbaiki. Nggak Bu, saya udah nggak percaya. Terus gimana sekarang? Saya minta uang Mas Iki itu keluar. Lah nggak taunya Mas Iki itu bukan cuma 4 juta Mang, totalnya 150 juta. Kecewa saya juga, saya dibohongin sama teman saya juga yang tadinya Ikinya nggak ngomong ya? nggak ngomong, diem-diem Mang. Dia diem-diem mikirnya dia kan kalau hasilnya banyak saya cuma dikasih sedikit lah gitu. Jadi dia bikin persepakatan sama si ibu di belakang saya. Jadi saya dilangkain gitu. Tapi kan ibaratnya saya jadi tumbal. Tumbalnya gini, saya keluar tenaga, pikiran, perasaan di situ. Capek. Siang malam saya diajak ritual, nggak ada istirahatnya, ikut ritual ini, nggak taunya ada uang segitu, nggak ngomong sama saya. Nah, sedangkan si Mas Iki nggak mau tahu itu Mang, pokoknya uang dia harus kembali sama 150 juta. Nah, saya debat sama si ibu, berantem sama si ibu. Dan pokoknya saya minta itu uang sama si Iki kembali. Ya saya kembaliin, besok saya transfer. Dan gitu singkat cerita ya Mang ya, itu uang si Iki dikembalikan 130 jutaan. Saya pulang Mang dengan kecewa, dengan marah, dengan apa, udah saya nggak dapat apa-apa ya, cuman memang saya dapat sipilan gitu. Adalah saya kumpul itu sekitar 15 jutaan saya dapat. Jadi saya dikasih uang sisa-sisa ritual yang dari ATM atau bikin apa itu saya dapat gitu Mang. Jadi ya tahun 2022 sampai 2023 itu pahit lah buat saya yang ngalamin kejadian gitu. Dan sekarang efeknya ada Mang di saya Mang. Dari hasil ritual-ritual itu, efeknya ke saya ada di badan saya. Makanya sekarang saya lagi masa pengobatan, pemulihan lah batin, pikiran sama raga itu Mang. Efeknya apa aja itu? Itu efeknya pusing, sering mimpi, juga didatengin. Jadi gitu. bisa melihat makhluk-makhluk. Iya, sering bisa merasakan juga. Tadinya nggak bisa ya? Enggak. Menurut Mbak Dian ini apa namanya? Bener nggak si ibu ini? Apa cuman sulap aja? Kalau menurut saya bener, karena memang saya udah merasakan hasilnya. Yang recehnya lah mungkin bilang recehnya. Cuman kalau yang miliaran tuh nggak bener, bohong. Ini kayaknya muter-muter duit aja. Iya. Uang orang gitu kan, Iya. ratusan juta dia puter, yang dia keluarin sulap-sulap ratusan ribu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya enggak Mang, karena itu bener dia praktekin, itu dibuat sama dia, bukan sulap ditutupin, nggak ada, tangan kosong. Bahkan kan yang temen saya itu suruh ngerokok, ngabisin rokok ada uang, kan dia nggak ada di situ. Yang dari kembang kenangan diremes itu juga jadi uang. ATM juga ya? ATM juga bagaimana? Dari bank mananya nggak ketahuan? Nggak ada, cuma nominal aja laporannya. Nah udah. ini yang apa namanya, agak nggak masuk akal ya. Iya.
Kalau ilmu mengeluarkan uang itu memang ada sih yang Mangai pernah dengar ya. Iya. Apa namanya, untuk beli rokok itu memang ada. Tapi kalau yang ATM ini baru dengar nih gitu. Ada pesan di akhir kisah ini? Ya, untuk penonton Malam Mencekam, pesan dari saya kalau bisa sih yang masuk akal aja lah, yang bebek aja. Karena apapun yang kita perbuat pasti akan ada tuainya. Yeah. Gak ada yang instan lah istilahnya, pasti ada perjuangan sama kekecewaan. Waktu kecelakaan itu ada hubungannya nggak dengan? Tidak ada, kisah ini? Nggak ada ya? tidak ada. Murni Ya, saya kecelakaan musibah, iya Mang. Cuman efeknya sekarang jadi apa namanya, sensitif kepada makhluk Iya, gitu ya. lebih sensitif, ya lebih bisa merasakan lah Mang. Sedang berobat kemana, Mbak Dian? Sama Kiai juga, dekat sini aja. Apa menurut Pak Kiai? Ya memang dari efek itu. Yang paling Ritual. mengefek itu kemukus, Oh, gitu. Yang dari kemukus. bahaya kalau nggak dibersihkan ya. Bahaya, karena memang kan itu sebenarnya kan bos saya ada buto ijo di rumahnya, gitu. Melihara begitu. Iya, cuman pelan-pelan ngambilnya Mang, nggak langsung katanya gitu. Dan itu memang dibenarkan sama tetangga di situ. Maksudnya pelan-pelan ngambil apa? Jadi sari-sarinya hidup kita. Oh, Nanti berapa tahun baru diambil gitu Mang. Ya saya takutnya lah, kan saya sudah makan di situ, tidur di situ apa. Nanti berapa kemudian saya diambil, kan saya takut. Karena sebelum saya pulang dari rumah beliau itu, saya cari-cari info lah ke tetangga-tetangga. Memang dikenalnya itu si ibu melakukan pesugihan buto gitu. waktu disetubuhi itu yang keluar di mimpi itu laki-laki atau perempuan? Ular, itu besar ularnya. Nggak tahu laki atau perempuannya. Tidak, itu wujudnya ular bukan manusia. Jadi tetap utuh ular, dari kepala sampai ekor tuh ular Mang. Serem ya. Ya, yang paling yang saya rasain tuh ya pas orang sosok makhluk gede itu, gede nyekik saya. Saya bangun udah ada tanda itu yang saya rasakin nyata itu. Sama yang macan itu suruh lihat kuku, saya padain sama, saya cocokin sama itu. Tapi sempat penasaran juga ya dengan kebiasaan si ibu ini. Iya, Ya. penasaran tetap ya. Luar biasa ya. Iya. Seperti sulap bisa uang langsung datang. Iya, dari ATM juga itulah penasaran saya Mang. Jadi dengan Iki ini gimana, dikembalikan nggak? Sama si Iki uang masih sisa 20 juta yang belum dikembalikan sama si ibu. Yang waktu Tapi nggak itu urusan ya? tidak dengan ada urusan Mbak sama Dian? saya, kan itu tidak saya tahu. Saya tahunya cuma 4 juta waktu Ada itu. untungnya ya. Iya, saya ada untung lah. Tapi saya juga tenaga Mang. Iya. Rental dibayar semua. Rental Saya dibayar. juga bingung nanya kos dibayar. rental mulu, soalnya sampai 5 bulan ngerental ya. Nah, Iya. kira-kira gitu. Rental dibayar, kos saya juga dibayar. Ya kalau dibilang untung Mang, cuman kan saya kecewanya dibohongin. Kenapa yang dijanjikan 5M itu nggak ada wujudnya, yang sampai saya bilangnya larung-larung uang juga 1,7 juga nggak ada uangnya. Padahal saya sudah menjanjikan ke keluarga mau bantu, mau ini gitu Mang. Tapi ada drama-drama yang seperti saya itu, kecewanya saya di situ Mang. Nah, utang forex gimana? Beres. Utang forex saya tidak tahu Mang. Sampai sekarang uang saya tidak kembali. Beda kisah udah itu ya. Iya, orangnya udah kabur lah. Udah diikhlaskan aja. Ya sudah ikhlas Mang. Baik. Masih pengen mengulangi lagi dengan ibu ini? Oh tidak, kapok. Kapok ya? Iya, Capek kapok ya? Mang. Yang nyata-nyata aja. Ya nyata aja lah. Kalau bisa yang halal yang pakai kerja keras aja lah Mang. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu kisah nyata dari Mbak Dian. Jadi jangan tergiur dengan uang cepat ya. Iya betul. Ada risiko dan ya Efek. mungkin efek kebohongannya juga jadi ada ya. Ada. Ada bantal tadinya. Iya betul. Terima kasih Mbak Dian. Dan semoga cepat sembuh ya. Amin, Kembali amin Mang. normal kembali dan keluarganya sehat semua. Amin, amin. Terima kasih Mang Ai. Sobat dari Cilacap, dari Plat R, Mang Ai ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.